wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Stefania Aprilina, Prodi PGSD, NIM 25282. Pertama, mengapa kerja kolaboratif online sering tidak adil secara peran? Karena kolaboratif sering kali tidak adil karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam tugas distribusi. Dalam platform seperti Google Docs atau WhatsApp, kontribusi individu sulit dilacak secara real time. Kemungkinan fenomena first reader, di mana anggota pasif mengandalkan kerja keras orang lain tanpa konsekuensi langsung. Hal ini diperburuk oleh kurangnya norma sosial yang kuat serta berani, di mana interaksi tatap muka yang membangun kepercayaan hilang. Secara psikologis, ini terkait dengan teori keadilan sosial ekutif teori, di mana individu merasa tidak adil jika kontribusi mereka tidak sebanding dengan hasil, sehingga memicu frustasi dan penurunan motivasi. Data dari penelitian seperti yang dilakukan oleh Hart Bunis Review menunjukkan bahwa hingga 30% anggota tim berani mengalami ketidakadilan peran, terutama dalam kelompok besar tanpa pemimpin yang efektif. 2. Bagaimana SCWC menggagalkan atau keberhasilan kerja tim daring? SCWC adalah bidang yang mempelajari bagaimana teknologi mendukung tim kerja. Keberhasilan kerja tim tergantung dengan desain sistem yang memfasilitasi kontrodinas seperti fitur real-time editing di Google Docs atau breakout room di Zoom yang meningkatkan awareness bersama, short awareness, dan mengurangi kesalahpahaman. Namun kegagalan sering terjadi karena media richness yang rendah, komunikasi seperti teks WhatsApp kurangnya dibandingkan tatap muka, sehingga kegagalan menyimpangkan nuansa emosi ataupun konteks nonverbal seperti yang dijelaskan oleh teori media richness dan draft dan legal studi SCWC, seperti penelitian Gurdin 1994 menyoroti masalah first reader sebagai kegagalan dalam mekanisme akuntabilitas, di mana sistem tidak memaksa partisipasi yang seimbang, sehingga keberhasilan terlihat dalam tim yang menggunakan alat dengan feedback loop yang kuat seperti voting atau tracking kontribusi yang mendorong kolaborisasi egaliter. Nomor 3, dampak psikologi komunikasi digital terhadap relasi interpersonal. Komunikasi digital dapat memperdalami isolasi sosial dan meningkatkan kelelahan mental karena kurangnya sinyal nonverbal seperti ekspresi wajah atau nada suara yang penting untuk membangun empati. Hal ini terkait dengan teori online disinhibition express dari Schuller 2004, di mana orang lebih mudah bersikap kasar atau pasif secara berani memicu konflik dan erosi. Kepercayaan dampak psikologi negatif termasuk peningkatan kecemasan, FOMO atau fear of missing out, dan penurunan kualitas hubungan seperti yang ditunjukkan oleh meta-analis di Pew Research Center 2020 yang menentukan bahwa 40% pengguna media sosial melaporkan stres relasional. Namun secara positif,
Komunikasi digital dapat memperluas jaringan, tetapi dalam konteks kelompok yang berani, ini sering berakhir pada interaksi tingkat permukaan yang dangkal, mengurangi kedalaman hubungan antar pribadi, dan meningkatkan risiko kelelahan dari koordinasi yang terus-menerus. Nomor 4. Solusi apa yang realistis jika diterapkan di dunia pendidikan? Untuk mengatasi masalah ini, solusi realistis meliputi integrasi alat pendidikan dengan fitur akuntabilitas seperti rubrik penilaian individu dalam Google Classroom yang memaksa pelacak kontribusi, mengurangi fair reader, pendidikan tentang etika kolaborasi yang berani seperti lokakarya singkat tentang komunikasi efektif dan diterapkan di awal semester. Untuk kelelahan digital, batas waktu rapat yang berani misalnya maksimal 45 menit dan promosikan jeda digital didukung oleh penelitian dari Amerika Psychological Association yang menunjukkan pengurangan kelelahan sehingga 25% karena praktik ini secara struktural. Gunakan model hibrid, gabungkan keberanian dan sesi tatap muka terbatas untuk membangun kepercayaan. Evaluasi dampak melalui pengawasan mahasiswa dapat memastikan solusi ini efektif dan implementasi dengan implementasi berhadap untuk menghindari beban tambahan pada dosis. Terima kasih.